Shalom warga kerajaan. Elia dan Elisha memulai dari Gilgal. Gambaran daripada segala celah masa lampau, yaitu disingkirkan oleh Tuhan, ya. Roll away. Itu gambaran pada kehidupan kita yang dilahirkan kembali. KLB, Kristen lahir baru. Tetapi kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Betel. Banyak yang berhenti cuma sampai di sini. Mereka bangga disebut orang Pentakosta, karismatik, whatever. Rencana Tuhan bukan seperti itu. Mari kita berjalan lebih jauh. Di Betel maupun Jericho ada sekolah-sekolah nabi. Dan kerjanya cuma berdebat. Kita lihat di sosmed. Mereka cuma berdebat soal doktrin, soal dogma. Sia-sia, buang waktu. Ya, just make a final statement. Saya selalu saya tidak mau diajak debat-debat, nggak ada gunanya. Dan mereka mengatakan, tahukah engkau bahwa Tuhanmu akan diangkat oleh Tuhan hari ini? Aku juga tahu, kata Elisha, diamlah. Shut up. Kadang-kadang kita memang harus tegas. Tidak usahlah. Sebab pengetahuan membuat yaitu kita jadi sombong, kepalanya yang besar. Tetapi pewahyuan siapa Tuhan, siapa diri kita akan membuat kita humble. Ya, hatinya yang besar, bukan kepalanya yang besar. Demikian juga mereka sampai kepada stasiun yang ketiga, itu Jericho. Jericho ada dua arti yang khas. Pertama, City of Palms. Sampai sekarang saudara bisa dapatkan yaitu korma-korma yang manis di Jericho. Ya, sekalipun di tempat yang kering justru manis sekali, yaitu kormanya. Yang kedua adalah City of Fragrance. Ya, harum. Orang sesampai ke Jericho bukan cuma lahir baru, bukan cuma penuh Roh Kudus, tapi KAA, Kristen Amanat Agung. Mereka menyebarkan keharuman Kristus kemana-mana. Dan seperti kita tahu, Jericho adalah kota yang terkutuk, tetapi kemudian menjadi satu kota yang akhirnya diberkati, juga disehatkan airnya oleh Nabi Elisha. Gambaran kehidupan dari kutuk menjadi berkat, bahkan diberkati menjadi berkat. Saya berdoa supaya banyak para saudara mengerti bahwa panggilan kita adalah jadi Kristen Amanat Agung. Billy Graham mengatakan dengan tepat sekali, dia berkata, engkau diselamatkan untuk dua hal. Yang satu ya tidak terlalu penting, satu sangat penting. Yang pertama adalah supaya kamu diselamatkan, supaya kamu tidak masuk neraka, supaya kamu diberkati. Tapi yang kedua, supaya engkau menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi diri kita, menjadi Kristen Amanat Agung. Ada dua perintah Tuhan yang utama. Yang pertama, the greatest commandment. Baru the greatest commission. Great commandment adalah mengasihi sesama. Ya, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yohanes 13. Dan kemudian kita melihat juga the Great Commission. Matius 28. Markus 16. Yaitu mengabarkan Injil. Jadi pertama-tama itu harus penuh dengan kasih. Korma itu tegak lurus. Orang yang menerima Kristus, menerima Roh Kudus, itu roh kebenaran. Pasti lurus. Tidak mungkin bengkok, saudara, ya. Dan buahnya itu ada di kepalanya, saudaraku, ya. Hidupnya itu penuh dengan buah yang manis, yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan tidak panggil kita to be successful. Tuhan panggil kita to be fruitful. Be fruitful. Jadilah KAA, Kristen Amanat Agung. God bless you, warga kerajaan. Amin. Inilah hari yang Tuhan jadikan, kami mau bersukacita dan bergembira karenanya. Karena kami percaya hari yang Kau jadikan baik, hari yang Kau jadikan selalu penuh dengan kemurahan, anugerah yang baru setiap pagi. Kami bersukacita Tuhan. Kami percaya pertemuan online kami tidak dibatasi Tuhan oleh jarak Tuhan. Karena Engkau hadir Tuhan di tengah kami Tuhan. Dan saat ini kami membuka hati selalu Tuhan. Kami rindu Kau mengajar kami. Kami rindu Kau mendidik kami, mengasah kami, menuntun kami Tuhan. Membuat kami semakin mengenal isi hati-Mu Tuhan. Kami memohon Roh Kudus memberikan kami hikmat, memberikan kami pencerahan Tuhan. Supaya kami bisa menangkap Tuhan isi hati-Mu Tuhan.
Kami semua di sini sedang belajar, sedang dalam proses Tuhan. Perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Tolong firman-Mu, anak-Mu, supaya firman ini bisa dibagikan dengan sederhana dan mudah dipraktekkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluarga GBI Rock Malang. Kalau suara saya terdengar jelas, boleh lambaikan tangannya atau beri reaksi mungkin di layar ya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Sugiarto dan Ibu sebagai gembala dan para pemimpin di sana diberi kepercayaan untuk kembali berbagi buat keluarga GBI Rock Malang. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai ya supaya waktu kita bisa lebih efektif. Tema kita adalah kedewasaan di dalam Kristus, maturity in Christ. Tentunya apa yang saya bagikan ini, tema ini luas Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin bisa di-cover hanya dalam waktu mungkin 40-45 menit. Tapi saya coba membagikan apa yang menjadi perenungan saya pribadi ya, dan pengalaman juga yang saya belajarin bersama ya. Temanya kita luas, tapi saya coba membagikan, saya coba mempertajam ya. Dan tema ini saya bagi menjadi 3 poin Bapak Ibu ya. 3 poin. Oke, nanti tentang right thinking, right response, dan right heart ya. Nah, itu sebabnya mari kita belajar tentang kedewasaan dalam Kristus ini. Poin pertama kita tentang right thinking. Ya, kalau kita mau belajar bertumbuh dewasa, tidak ada kata lain, kita harus memulai dengan pikiran yang benar dulu. Ya, boleh ditampilkan slide-nya, pikiran yang benar. Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab, ketika Yesus datang, khotbah dia pertama, dia nggak khotbah yang lain. Proklamasi dia yang pertama adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, rajanya sendiri yang datang dan dia khotbah kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Dan inilah yang saya maksud right thinking. Oke, untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan dalam Kristus, kita mesti punya pemikiran yang benar. Kata bertobat itu metanoia, artinya perubahan pikiran. Mereka harus memutar balik cara berpikir mereka. Oke, kita mesti berbalik. Pertobatan itu bukan nangis-nangis, ya biasa karismatik mungkin identik begitu. Betul, mungkin orang yang sadar dia nangis, tapi itu hanya efek, ya. Tapi pertobatan yang benar itu berubah cara berpikir. Kalau orang nangis tapi cara berpikirnya nggak berubah, balik lagi ya percuma. Ya, isu yang paling penting di dalam kerajaan Allah adalah pembaharuan budi. Oke, kita harus memperbaharui akal budi kita. Itu sebabnya kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan. Kenapa kita perlu belajar firman Tuhan selalu. Karena itu menyelaraskan. Kalau kita punya smartphone sekarang, kita harus tersinkron selalu. Ya, Google itu tersinkron. Tujuannya apa? Supaya ketika ada updating, supaya terjadi kehilangan atau apapun, kita bisa sinkron lagi. Firman Tuhan itu membuat kita tersinkron terus dengan kerajaan surga, ya, dengan rajanya sendiri. Oke. Nah, Efesus 4 ayat 17 bilang, sebab itu kukatakan dan kutegaskan lagi, ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ternyata ciri orang tidak mengenal Allah itu bukan perbuatannya dulu, tapi dibilang pikirannya yang sia-sia. Ya, nanti bisa dilanjutkan baca sendiri Bapak Ibu. Ternyata yang membuat kita sama dengan orang yang nggak mengenal Allah itu pikiran kita ya yang sia-sia. Itu sebabnya perlu metanoia, right thinking. Pemikiran kita dirubah. Semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat mengerti mana kehendak Allah.
apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Oke. Nah, Bapak Ibu, coba di slide berikutnya kita lihat di sini dikatakan dalam Kolose 1 ayat 28, saya sudah singgung beberapa minggu lalu, ya, goalnya Paulus itu adalah orang itu harus sempurna seperti Kristus. Ya, dia nggak punya goal yang lain. Semua orang percaya harus sempurna. Salah satu terjemahannya adalah dewasa, mature in Christ. Bahkan Yohanes ngomong begini, barang siapa berkata ia ada dalam dia atau dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, ini analogi seperti seseorang yang memiliki kewarganegaraan. Kalau Anda menjadi warga negara dari sebuah wilayah, maka syaratnya adalah Anda mesti takluk kepada pemerintahan yang ada. Anda mesti setuju dengan kebijakan hukum yang ada di situ. Ya. Dan kalau berbicara kerajaan, ketika kita takluk dengan satu kerajaan di bawah pimpinan seorang raja, maka kita mesti takluk sama rajanya. Rajanya ngomong apa, rajanya hidupnya seperti apa, rajanya gaya hidupnya seperti apa, maka kita belajar meniru seperti dia. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Anda lihat di slide sini, kenapa kekristenan dulu itu ngalamin aniaya yang begitu keras. Karena waktu itu seorang raja di bawah pemerintahan Roma, kaisar itu punya julukan Kurios. Apa itu Kurios? Artinya penguasa tunggal. Bahkan Agustus itu punya gelar. Agustus itu Bapak Ibu tahu waktu sensus di zaman Tuhan Yesus lahir, ya, itu punya gelar Divine Augustus Caesar, Son of a God, Imperator of Land and Sea. Ya, ngeri julukannya waktu itu. Ya, Kaisar Agustus yang ilahi, anak seorang Allah, penguasa daratan dan lautan. Makanya begitu dibilang ada raja lain selain Kurios Caesar, siapa itu? Kurios Yesus. Wah, jadi gempar Bapak Ibu. Itu sebabnya kekristenan waktu itu ngalamin aniaya yang berat karena mereka mesti milih. Siapa yang kamu ikutin? Siapa yang kamu berpikir harus sama dia? Kurios Caesar atau Kurios Yesus? Dan di situ mereka mesti memilih. Bapak Ibu, right thinking yang pertama adalah kita mesti selaras sama pemikirannya Tuhan. Kenapa orang nggak bisa bertumbuh? Karena cara berpikir dia bentrok mulu sama Tuhan. Hari ini kita berperang dengan God of this age, ilah zaman ini. Kita berperang dengan budaya, ya, postmodern culture. Oke, gaya hidup diperdebatkan. Oke, kita seringkali mencari pembenaran. Banyak orang mencari pembenaran atas gaya hidupnya, sedangkan rajanya ngomongnya udah seperti apa? Kita cari pembenaran, Bapak Ibu. Ya. Orang misalnya cari perdebatan, cerai boleh atau tidak. Sedangkan jelas sendiri rajanya ngomong, aku membenci perceraian. That's it, kita nggak usah komen. Ya, tadi Bapak Arifin udah bilang, saya nggak suka berdebat. Pokoknya rajanya ngomong apa, kita belajar ikutin. Itu yang namanya kita sinkron, right thinking. Ya, ada hal-hal yang kalau udah Tuhan ngomong, udah nggak usah dicari perdebatan. Nggak usah dicari pembenaran. Kita belajar mentaati. Ya, kita butuh anugerah. Oke. Nah, apalagi Bapak Ibu, right thinking itu. Right thinking juga berbicara tentang kita belajar memikirkan, kita belajar selaraskan dengan cara berpikir Kristus. Ingat waktu beberapa minggu lalu saya bagikan ada gerakan pernah di Amerika, mereka pakai gelang. Ya, WWJD, artinya What Would Jesus Do? Mereka belajar, orang-orang mulai belajar ketika mereka berhadapan dengan masalah, mereka mulai berpikir bagaimana Yesus ketika ada dalam keadaan seperti ini. Ya, kita dikasih 4 Injil Bapak Ibu. Di dalam 4 Injil itu kita bisa belajar merenungkan, ya, bagaimana Kristus ketika jadi manusia, ketika dia berhadapan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, itu sebabnya Anda akan baca kisah Kristus itu bukan di gereja, tapi kebanyakan di marketplace, di dalam kehidupan setiap hari, supaya kita bisa belajar cara berpikir dia. Ya, beberapa minggu lalu saya bagikan next slide, bagaimana kita jadi orang-orang seperti Kristus itu, misalnya kita taruh di pikiran kita,
ya, to be a helpful person, meaningful person, truthful person, baru powerful person. Coba diklik aja nanti keluar. Ya, ini right thinking. Bagaimana setiap hari kita belajar berpikir, misalnya bagaimana saya jadi orang yang helpful, jadi orang yang bermakna, hidup saya memberi makna. Sehingga ketika kita berpikir seperti ini, tindakan kita lebih terarah, Bapak Ibu. Kita bisa gagal, betul, ya. Tapi karena kita punya cara berpikir ini, kita bisa balik ke tracknya. Ya, helpful, meaningful, truthful, baru powerful. Ingat yang saya bagikan beberapa minggu lalu. Taruh ini di dalam cara berpikir kita, sehingga kalaupun kita ngalamin tantangan, ini kayak jadi rambu-rambu kita. Ini mengajar kita bersama. Ya, jadi kunci pertama kita mau bertumbuh dewasa dalam Kristus adalah right thinking. Satukan pikiran Anda, taklukkan pikiran Anda. Ya. Di dalam 2 Korintus Paulus bilang begini, kami menawan setiap pikiran di bawah ketaatan kepada Kristus. Ya, semua pikiran yang menentang pengenalan akan Kristus kami tawan. Itu right thinking. Oke. Pembaruan budi adalah waktu kita menemukan hal-hal yang nggak berkenan, bang, kita sadar, oh ya, saya memilih untuk mengikuti yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan. Oke, Kristus is the center, Christ is the center. Oke, dia yang jadi utama. Ya, lalu belajar berpikir bagaimana hari-hari kita menjadi orang-orang yang helpful, meaningful, truthful, powerful. Ini saya udah pernah bagikan. Oke, ya, masih luas Bapak Ibu, tapi ini salah satu kuncinya, right thinking. Berpikirlah seperti Kristus. Renungkan firman Tuhan, temukan apa yang Kristus mau. Makanya Bapak Ibu akan temukan khotbahnya Tuhan Yesus itu, khotbah utamanya pengajarannya dimulai di Matius 5, diakhiri di Matius 7. Dan kalau Bapak Ibu baca di Matius 7, dia mulai bilang gini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya, dalam proses mendengar dan melakukannya itu apa? Berarti ada pemikiran Bapak Ibu. Begitu dia dengar, dia melakukan, ada pemikiran, dia sadar, oke, saya mau melakukan. Dan waktu dia melakukan, dikatakan, kamu seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Tapi Alkitab juga bilang, Tuhan Yesus juga ngomong, tapi ketika ada orang dengar perkataanku, tapi nggak melakukan, artinya di dalam proses dia berpikir, dia nggak mau takluk sama prinsipnya Tuhan, sama firmannya Tuhan, sama perkataan Kristus, maka dia bilang gini, dia seperti rumah di atas pasir. Oke? Ya. Jadi mulailah dengan right thinking. Oke? Pastikan ketika kita merenungkan firman Tuhan, fokus kita bukan ngisi sebuah absen, ya bukan karena kita punya status tertentu, pelayan Tuhan dan sebagainya. Pastikan waktu kita merenungkan firman Tuhan, kita cuma mau cari tahu apa yang Kristus mau, segala yang benar, yang baik, yang mulia, dan seterusnya. Supaya apa? Cara berpikir kita semakin selaras dengan isi hatinya Tuhan. Oke? Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus, itu bicara tentang right response. Setelah seseorang memiliki pemikiran yang benar, baru dia bisa punya respon yang benar, Bapak Ibu. Oke. Makanya Paulus bilang, jagalah pusat kendalimu. Di dalam Efesus terjemahannya begini, topos. Control panel. Itu di mana? Pikiran, Bapak Ibu. Waktu orang pikirannya benar, baru dia mulai bisa berespon benar. Waktu orang punya pikiran benar, dia punya sudut pandangnya juga benar. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang respons. Kedewasaan itu nggak bisa, kalau bisa disimpulkan itu nggak usah macam-macam, cuma satu kata, respons. Ya, mari kita lihat slide berikutnya, Bapak Ibu. Kita akan menemukan ada 3 macam orang di dalam kehidupan ini. Ya, saya sedikit kasih gambar ini buat ilustrasi. Ada orang yang terlihat penampilannya dewasa. Mungkin karena kadangkala ada orang
mukanya itu lebih dewasa dari umurnya, ya, penampilannya. Tapi ada orang juga yang sok dewasa. Oke. Nah, kita mau pilih yang mana? Atau yang terakhir, kita mau punya karakter yang dewasa. Ya. Apa itu karakter? Karakter itu adalah respon kita di bawah tekanan. Krisis tidak akan pernah membentuk kita. Tapi krisis itu yang pertama kali adalah menyingkapkan siapa kita. Ketika boleh dibilang mungkin 10 bulan ya, pandemi terjadi, itu menyingkapkan. Banyak disingkapkan. Sebagian orang baru sadar ternyata keluarga itu penting setelah dia harus tinggal di rumah. Dia baru sadar dia kehilangan yang terpenting, yaitu family-nya. Dia mesti bangun. Tapi sebagian orang malah sebaliknya. Kelihatannya dia merasa dia jadi suami yang baik atau pasangan yang baik. Begitu dia ditinggal, ditaruh di rumahnya, work from home, harus lockdown. Yang terjadi adalah sebaliknya, angka perceraian meningkat. Ya, oke. Di sebuah channel TV berita, satu kali ada berita antrian di kantor pemerintahan, orang-orang daftar pengen cerai. Krisis tidak membentuk. Krisis yang pertama kali itu menyingkapkan siapa kita. Mungkin hari ini kita lewatin krisis, Bapak Ibu. Dan di situ menyingkapkan karakter kita seperti apa. Termasuk saya. Waktu saya bagikan ini, saya pun bukan orang yang sempurna. Kita sama-sama belajar, Bapak Ibu. Ya, hanya kebetulan saya diberi anugerah punya talent, ya, karunia mengajar. Tapi dalam prosesnya saya sama dengan Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. So, yang kedua setelah kita punya right thinking, kita dididik Tuhan right response. Tuhan itu taruh bekalnya dulu, cara berpikirnya dulu, baru dikasih contoh soal. Ya, kalau kita udah punya cara berpikirnya, dikasih contoh soal, lewat masalah, lewat respons. Apakah kita sudah bertumbuh dewasa atau tidak? Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, di sini Paulus ngomong tentang sebuah prinsip, 1 Korintus 13. Ya, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Buat Bapak Ibu yang belum bisa lihat 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13, saya coba bacakan. Ya, ciri anak-anak dibilang gini, berkata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Tapi dibilang gini, setelah kita dewasa, kita ninggalin sifat anak-anak kita. Apa itu ciri anak-anak? Kata anak-anak di sini pakai nepios atau anak yang belum akil balik. Nah, Bapak Ibu, anak-anak itu cirinya kebenaran mengikuti perasaan. Kebenaran mengikuti perasaan. Apa yang dia rasa enak, dia lakukan. Itu anak-anak. Oke. Jadi kalau kita ketemu ada orang melayani Tuhan, mau model apapun, tapi afektifnya masih menguasai diri dia, perasaan dia. Ya, pokoknya dikit-dikit dia ikutin aja perasaannya. Dia nggak mikir dulu. Berarti mau berapa lama pun dia udah ada di dunia pelayanan atau apapun, ternyata dia belum bertumbuh karakternya, belum dewasa. Karena anak-anak itu prosesnya itu merasakan, bertindak, berpikir. Makanya orang-orang itu suka takut anak-anak jajan. Kenapa Bapak Ibu? Karena anak-anak itu paling gampang dibohongin lewat jajanan. Betul nggak? Bapak Ibu kalau di SD, ya zaman saya dulu SD, kita itu pokoknya asal warnanya menarik, kita beli dan kita makan. Contoh Bapak Ibu, beberapa dari kita pasti udah tertanam di pikiran. Ya, vitamin C warnanya apa? Kita udah kena sama iklan dan sebagainya. Vitamin C identik warnanya kuning. Ya. Kenapa? Karena kuning itu warna jeruk. Jadi waktu kita lihat
sesuatu warnanya kuning, orange gitu, kita udah identik, wah ini vitamin C. Padahal vitamin tuh nggak ada warnanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya anak-anak itu kalau lihat makanan, dia udah lihat dulu enak, dia beli, dia makan. Habis itu sakit, baru mikir. Oke. Sedangkan orang dewasa di sini bahasa Yunani, bahasa aslinya dewasa itu aner, ya. Aner itu seseorang yang sudah bersuami, sudah menikah. Cara berpikirnya beda. Perasaan mengikuti kebenaran, sebaliknya. Artinya, begitu dia ada masalah, begitu dia marah, dia nggak langsung ledakin dulu. Dia tahan dulu. Ya, ini latihan nggak gampang, Bapak Ibu. Ketika kita mau emosi, tarik napas dulu, pikir dulu. What would Jesus do tadi, ingat. Yesus kira-kira akan bagaimana. Kita latih seperti itu. Berpikir, baru bertindak, dan akhirnya merasakan akibatnya. Ya. Berpikir, bertindak, merasakan akibatnya. Ingat waktu Hawa jatuh, Hawa digoda, ya, dia lihat buah itu, dia udah rasain, enak. Oh, dan dia ambil, dia makan. Oke. Ya, Tuhan mau kita belajar berpikir, bertindak, merasakan. Makanya tadi saya taruh poin pertama adalah right thinking. Ya, ketika pikiran kita diisi dengan right thinking, ya proses kita berubah. Dari namanya ngerasa, kita mikir dulu. Ngerasa, kita berpikir dulu. Ya, pasti akan ada transisi. Dari kita jadi anak Tuhan yang tadinya bertindak menurut perasaan, kita sekarang mikir dulu, baru bertindak. Ya, Bapak Ibu. Ya, memang kalau dibahas ini panjang. Foto karakter juga pengaruh, dan sebagainya. Tapi di dalam foto karakter, kalau beberapa tahu, itu pun ada unsur karakter. Yaitu bagaimana kita di bawah tekanan. Jadi Bapak Ibu, mari. Hari ini kalau kita diizinkan ngelewatin masa yang, ya menurut saya sih udah banyak membaik ya. Kita sudah banyak progres. Ya. Tapi mungkin di dalam sisi ekonomi, sisi yang lain masih belum terjadi kemajuan yang berarti. Saya harus handle sebuah usaha resto, belum banyak perkembangan ya. Orang masih banyak susah belanja. Tapi it's okay, kita belajar. Walau dalam keadaan apapun kita bersyukur, dalam keadaan apapun kita tetap murah hati. Oke, kita nggak ikutin perasaan kita. Bayangkan kalau hubungan keluarga diisinya seperti anak-anak, merasakan, bertindak, berpikir, waduh, itu udah kayak perang dunia akhirnya. Ya, marah dikit, hajar, marah dikit, ngomong kasar, repot kita. Oke, makanya hanya orang dewasa yang boleh menikah. Kenapa? Karena orang dewasa itu berpikir, bertindak, baru merasakan. Oke, so proses bertumbuh seperti Kristus, dewasa seperti Kristus yang kedua adalah right response. Oke, bukan soal benar atau salah, tapi soal respons. Ya, itu power statement yang saya pernah dapat sewaktu saya mengikuti pelatihan, ditaruh di hutan, ya dikasih simulasi-simulasi yang membuat kita keluar marahnya, keluar egonya, ya ego yang paling repot. Egonya keluar, lalu kita diingat terus. Ingat, bukan soal benar atau salah, tapi soal respon yang benar. Ya, kadang-kala mungkin kita nggak salah, tapi kita belajar berespon dengan seperti yang Tuhan mau. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, saya cerita dikit sebelum kita lanjut. Satu kali masih seger ya. Beberapa bulan lalu ketika masih pandemi, saya memang suka bersepeda, saya suka olahraga. Nah, satu kali ketika mulai demam sepeda, ya karena pandemi, ya udah jadi rame. Saya sepedahan. Dan waktu itu hari Minggu sore saya sepedahan, dan di daerah yang rame orang berolahraga, kalau di Jakarta ini jalur vital, jalur yang banyak polisi dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ketika saya sedang berhenti, saya keluarkan handphone. Hanya dalam sekejap mata, handphone saya disamber. Ya, dan saya sempat lihat siapa yang dua orang yang bawa yang samber handphone saya. Ya, saya kena jambret. Dan sebelum kejadian itu,
saya dan istri sedang mempersiapkan. Mempersiapkan itu dalam arti bergumul, nabung, dan sebagainya. Karena anak saya bilang, Papa, kami, Ade perlu handphone kayaknya nih. Kenapa? Karena anak-anak sekolah online. Yang cicinya pakai laptop, yang sekarang ini saya gunakan, yang adiknya perlu, handphone yang satunya udah lemot katanya. Ya udah deh, kita nabung dikit-dikit, beliin handphone yang penting speknya cukup. Baru berpikir gitu Bapak Ibu, beberapa hari kemudian handphone saya yang dijamret. Ya. Wah, itu kalau ikutin amarah Bapak Ibu. Kalau ikutin emosi waktu lihat itu, kayaknya aduh saya nggak terima. Semua pemikiran negatif udah ada di pikiran. Mau nyumpahin, mau sumpah serapah, mau ngutuk, mau ngomong kasar. Oh segalanya ada di pikiran. Tapi ingat, belajar. Apa yang terjadi waktu saya lihat itu, saya mulai diem. Saya tarik nafas dulu di tengah jalan. Saya lirik kanan kiri saya. Ya malu juga karena dilihat orang dijamret. Ya, lalu saya mulai diem. Tuhan, saya mesti ngapain di tengah keadaan yang seperti itu? Ya, saya ingat pertama, akhirnya saya pikir saya mesti pulang buru-buru daripada ngapa-ngapain. Saya pulang buru-buru. Kenapa? Saya mesti segera buka laptop saya dan menutup semua aplikasi karena di situ ada m-banking dan sebagainya. Saya mesti tutup password saya. Nah, sambil jalan, ya sambil saya kendarai sepeda pulang buru-buru, itu rasanya, aduh, rasa nggak terima. Tuhan, saya baru doa, bahkan saya perlu handphone, saya lagi nabung, keadaan lagi begini, mau buat anak dan sebagainya. Tuduh Tuhan, kok malah terjadi seperti ini? Di situ kita mesti belajar Bapak Ibu, betul nggak? Dan saya ingat Tuhan Yesus ngomong, ya, berkatilah orang yang menganiaya kamu, berkati jangan dikutuk. Waduh, kalau saya mulai belajar, saya tarik napas, saya bilang gini, Tuhan, saya belajar relakan. Saya tahu semua punya Engkau. Kalau mungkin orang itu memang, kita nggak tahu, mungkin orang itu benar-benar udah kepepet, benar-benar butuh, nggak ada jalan lain di pikiran dia, hanya nyolong dan sebagainya. Saya angkat tangan sambil jalan, di pinggir jalan. Tuhan, saya berkati orang yang jamret itu, Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan saya memohon belas kasihan-Mu, dia bisa kenal Kristus. Saya berdoa Tuhan. Saya tahu saya sakit kehilangan. Ya Bapak Ibu, dan saya sepanjang jalan, saya mengucap syukur buat kejadian itu. Saya mulai belajar doakan Tuhan, doakan, berkati dia. Dan perlahan-lahan hati saya berubah. Ya, untungnya saya punya istri yang mendukung. Saya pulang ke rumah, ya, saya teriak, sayang, handphoneku dijamret. Dia bukan bilang, kenapa nggak hati-hati? Oh enggak. Ya dia bilang, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya udah, mau diapain? Ya yang penting kamunya nggak apa-apa. Dan kami hanya urus kartu yang hilang dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana saya bisa dapat lagi? Orang lagi semuanya lagi diikat pinggang, ya. Tapi Tuhan tuh nggak pernah kekurangan. Ya bahkan handphone saya digantikan baru. Anak saya dapatlah hadiah handphone walaupun second, tapi cukup untuk dia bisa belajar Zoom. Oke. Kenapa? Karena Tuhan itu di luar pikiran kita. Kadang-kala dia mau berkatin, dia mesti izinkan, dia mesti tahu dulu respon kita. Nah, Bapak Ibu, ini cuma cerita. Tapi ada area lain mungkin saya bisa gagal. Waktu beberapa minggu lalu saya cerita kegagalan saya. Bapak Ibu, ingat, right response. Kita belajar berespon dewasa. What would Jesus do? Oke. Nah, saya tidak tahu apa yang Anda alami hari ini. Mari kita mulai berespon dengan benar. Oke. Kalau kita belum bisa berespon dengan benar, mungkin kita belum dapat kebenarannya. Right thinking. Dapatkan dulu. Ya. Misalnya gini, kenapa orang belum bisa ngampunin? Kadangkala dia belum dapat kebenarannya. Kenapa ada anak benci orang tuanya? Kadangkala dia bukan perlu diajarin pengampunan. Dia mesti dapat kebenaran tentang orang tuanya. Hubungan saya dengan orang tua saya dulu renggang, dengan mama saya khususnya. Ya, karena kenapa? Mama saya keras sama saya. Mama saya nggak pernah bisa nyambung sama saya. Sampai saya dapat kebenaran tentang siapa mama saya. Bagaimana mama saya mesti lewatin
dididik ya dengan cara keras, dengan budaya Tionghoa yang keras, sehingga membuat dia jadi wanita yang nggak bisa dekat sama anak. Dan waktu saya dapat itu, cara berpikir saya berubah tentang mama saya. Saya yang mesti berubah dulu. Dan begitu dapat right thinking, saya bisa berespon yang benar dengan orang tua saya. Saya bisa mengasihi dia dan hubungan kami semakin dekat. Ya, hubungan kami dipulihkan. Oke? Ya, jadi yang pertama right thinking, yang kedua right response. Yang ketiga, right heart. Setelah kita punya pikiran yang benar, kita punya respon yang benar, izinkan Tuhan membentuk hati kita juga benar, Bapak Ibu. Ingat Tuhan Yesus kalau khotbah, semua yang kamu lakukan itu meluap dari hati. Ya. Memang ada orang bicara heart itu pikiran, ya. Ya, conscience. Apa? Hati nurani kita. Oke, kalau yang pertama itu berbicara pikiran di informasi otaknya, tapi ini berbicara alam bawah sadarnya, right heart. Kadangkala seorang sahabat dan kakak rohani pernah bagiin power statement begini. Tuhan itu tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Tapi dia selalu punya masalah dengan sikap hati kita. Tuhan nggak pernah punya masalah membebaskan orang Israel dari Mesir. Jangan tanya cara sama Tuhan. Mau model cara dipindahin dalam sekejap mata dari Mesir ke Kanaan juga Tuhan bisa. Tapi kenapa perlu 40 tahun? Karena 40 tahun itu adalah masa di mana Tuhan harus berurusan dengan hati orang Israel. Ingat Tuhan ngomong, ingatlah perjalanan yang lama ini tujuannya merendahkan hatimu. Oke. Jadi Tuhan selalu mau berurusan dengan hati kita. Ingat Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya bagikan gelar Tuhan yang seringkali yang nggak pernah disebut atau dinyanyikan, yaitu Elohim Bahan Lebat, Allah penguji hati. Oke, Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh dewasa dalam Kristus, proses yang ketiga yang kita mesti ingat adalah right heart. Apa itu right heart? Di mana Tuhan harus menguji hati kita. Ya, Tuhan harus tahu hati kita, apakah dia menjadi yang terutama. Coba kita lihat kisah ini Bapak Ibu. Ya. Next. Kita mau pilih mana sih Bapak Ibu dalam hidup ini? Oke, ini saya udah bagikan, saya nggak usah singgung. Kita mau dilatih Tuhan apa ditolong Tuhan? Ya. Ayo, mau yang mana? Anak kecil itu ditolong ditolong orang tuanya terus. Tapi orang tua yang benar, nggak cuma mau nolongin anaknya, dia mau latih anaknya. Betul Bapak Ibu? Ya. Pilih, mau terus-terusan ditolong Tuhan atau mau dilatih Tuhan? Kata Daud, iya Tuhan yang melatih tanganku untuk berperang. Kekristenan ketika Anda lahir baru, Anda penuh Roh Kudus, kita diberi benih ilahi untuk hidup benar. Benih itu harus dipupuk, ya, harus dilatih. Waktu itu saya bagikan, setiap kita laki punya six pack, tapi kenapa nggak nongol? Karena nggak dilatih. Kita mesti dilatih. Izinkan Tuhan melatih hidup kita, ya, supaya kita punya sikap hati yang benar. Nah, untuk Tuhan melatih kita, kadangkala Dia harus membawa kita kepada situasi di mana Dia seolah-olah meninggalkan kita. Dia seolah-olah jauh dari kita. Dia seolah-olah lupa sama kita. Dia seolah-olah nggak dengerin kita. Pasti Anda akan lewatin itu. Di mana Anda akan bertanya, where are you, Lord? Tuhan, kau di mana? Kenapa? Karena di situ kita belajar sikap hati kita, mempercayai Dia. Oke, coba kita lihat di sini. Akan ada situasi di mana shaken faith. Iman kita digoncang. Simon, lihat aku iblis telah menuntut untuk menamping kau seperti gandum, tapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, dia masih sesumbar nih, ya. Ini murid Yesus yang jadi pentolannya rasul-rasul, tapi awal mulanya didewasakan, waduh, ya. Bahasa Jakartanya sengak. Ya, masih songong. Tuhan,
Saya bersedia mati, masuk penjara bersama-sama dengan engkau. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku berkata padamu, hari ini ayam tidak akan berkok-kok sebelum kau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Dan Anda menemukan kisah ini ketika Petrus dengan percaya diri, saya bersedia di penjara bahkan mati. Anda akan menemukan kisah ini selanjutnya adalah kali ini Petrus diizinkan terpisah sama Tuhan Yesus. Biasanya dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Biasanya di dalam masalah, waktu dia panggil, Tuhan kita akan mati. Tuhan nongol. Tuhan hadir. Ya, Anda akan baca kisah berulang-ulang murid-murid Tuhan Yesus ngalamin keadaan seperti itu. Tapi kali ini, ketika Petrus dalam keadaan krisis, orang kelilingin dia, tanya dia, kamu murid dia ya? Kamu murid dia, kamu murid dia. Dan dia mulai gelagapan, yang tadinya dia percaya diri, yang tadinya dia sombong, yang tadinya dia ini, dia mulai gelagapan. Kenapa? Karena kali ini dia lihat Tuhan jauh dari dia. Tuhan nggak bersama-sama dengan dia. Tuhannya sendiri lagi ada di sana. Dan di situ iman dia tergoncang. Ya. Di situ dia ngalamin kegagalan. Tapi ingat Bapak Ibu, Tuhan ngomong, aku telah berdoa. Bapak Ibu, kadangkala kalau kita mau dewasa, Tuhan mesti izinkan iman kita digoncangkan. Apa itu digoncangkan? Anda ngalamin keadaan mungkin, sepertinya Tuhan jauh dari Anda. Bahkan Tuhan gak jawab doa kita. Bahkan Tuhan sepertinya di mana dia? Ya. Banyak orang waktu baru kenal Tuhan, waktu dia nyanyi, ya dia, wah Tuhan kayaknya hadir, Tuhan ini, karena masih pakai afektif. Ya, masa promosi. Tapi waktu masalah mulai terjadi, mana Tuhan? Imannya digoncangkan. Kita mesti ingat kebenarannya. Yesus itu sekarang jadi pembela kita. Ya. Dia percaya sama kita. Kalaupun dia mesti izinkan kita digoncang. Second faith. Ingat Tuhan percaya sama kita. Lihat ya, di sini ayat ini bilang Tuhan percaya loh sama Petrus. Kalau kamu nanti, kalaupun gagal, insyaf, kamu harus kuatkan saudara-saudara. Bapak Ibu, keluarga Rock Malang. Mungkin hari ini ada saudara-saudara kita yang lewatin shaken faith. Mari kita kuatkan mereka. Ingat, kalau mau dewasa dalam Tuhan, kita mesti punya right heart. Izinkan kalau kamu di ngalamin goncangan, hati kita tetap pegang dia. Seperti Habakuk bilang, kalaupun pohon ara nggak berbuah, hasilnya mengecewakan, dan seterusnya. Aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan. Aku akan tetap rejoice. Oke. Lalu selain shaken faith, ada lagi namanya the crossroad of faith. Yang iman yang digoncangkan, sekarang ada lagi persimpangan iman. Ini kisah siapa lagi, Bapak? Saya pakai 2 kisah orang yang begitu luar biasa, Bapak. Tadi kisah Petrus, sekarang kisah Yohanes. Yohanes di dalam penjara mendengar pekerjaan Kristus. Siapa ini Yohanes? Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Yang waktu awal pelayanannya begitu luar biasa. Bahkan waktu dia lihat Tuhan Yesus datang, dia bilang gini, lihat, itu anak domba Allah yang akan menebus dunia. Dia begitu luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan waktu ditanya, kamu siapa? Aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Elia. Dia begitu luar biasa. Tapi satu kali dia harus dipenjara. Dan waktu dia mendengar pekerjaan Kristus, dia suruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Come on Bapak Ibu. Orang yang tadinya proklamasiin Yesus itu anak domba Allah. Orang yang tadinya perintahkan orang bertobat karena Yesus sudah datang. The kingdom of God is at hand. Kerajaan Allah sudah dekat, sudah datang. Tiba-tiba ragu. Ini Elia yang dibilang urapannya Elia, Bapak Ibu, bisa ragu. Apalagi kita
Mungkin kita bisa lewatin persimpangan iman, Bapak Ibu. Yesus menjawab, pergilah, katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tak menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin beritakan kabar baik. Dan diberkatilah, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ternyata Tuhan Yesus ungkapkan hatinya Yohanes Pembaptis. Kecewa. Bapak Ibu, kadangkala mungkin kita diizinkan masuk persimpangan iman. Karena kita kecewa. Kecewa sama siapa? Kecewa sama orang mah sering. Mungkin kita kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu, saya nggak mau jadi orang yang muluk-muluk. Kita mesti akuin. Jujur aja, mungkin kita bisa kecewa sama Tuhan. Kalau ada orang ngomongnya, wah Tuhan tuh baik, Tuhan itu bla bla bla. Pokoknya tentang Tuhan dia ngomong baik mulu. Saya jadi curiga Bapak Ibu. Karena buat saya hubungan kasih itu ada warnanya. Namanya kekecewaan. Natural aja. Kita bisa kecewa. Tapi bagaimana di dalam kekecewaan itu kita berespon. Itu yang menentukan. Betul kan? Pak Sugiarto dengan istri sudah menikah puluhan tahun. Jujur, saling mengasihi. Betul. Tapi pasti warnanya adalah kecewa. Betul nggak? Nggak mungkin suami istri nggak kecewa satu sama yang lain. Tapi waktu kita kecewa, di situ kita belajar mengasihi. Karena kita nggak mungkin belajar kasih tanpa disakiti. Kita nggak mungkin belajar kasih tanpa dikecewakan, dilukai. Itulah kasih. Kasih adalah respon kita terhadap kelemahan seseorang. Kekurangan seseorang. Dalam hal ini Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita karena Dia telah mati bagi kita saat kita masih berdosa. Itu tanda kasih. Dia mati dalam kelemahan kita. Oke. Dan Bapak Ibu, mungkin kita bisa ngalamin kecewa. Ini Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Kalau orang punya pelayanan, doanya pengen punya dipakai Tuhan. Jujur, jarang ada orang doanya pengen ending dipakai Tuhan tuh kayak Yohanes Pembaptis. Endingnya nggak seru. Endingnya apa? Kepalanya ditaruh di nampan. Ya, kalau orang pengen punya pelayanan tuh pengen kayak Elia, ya, yang spektakuler. Yohanes Pembaptis hanya membuka jalan. Dan di endingnya dia ngelewatin crossroad of faith, persimpangan iman. Kenapa? Dia kecewa. Saya nggak tahu Bapak Ibu, mungkin di saat-saat ini ketika krisis karena pandemi dan sebagainya, banyak orang apa yang dia doakan, apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan, berbalik 180 derajat. Dan di situ dia ngerasa, where are you? Why God? Kenapa ini mesti terjadi? Dia kecewa. Tapi di sini sebenarnya kita mesti tahu, kita sedang diajar dewasa dalam Kristus. Kenapa? Kita harus punya right heart. Bayangkan Kristus ketika dia ada di Taman Getsemani. Secara manusia, dia menanggung hal yang bukan kesalahan dia. Dan secara manusia, dia bahkan sempat berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa seperti itu. Tapi Anda menemukan Kristus menunjukkan sebuah teladan sama kita. Right heart. Sekalipun dia ngalamin perasaan ditinggalkan, dikhianati, dia tetap bilang, Tuhan, kalau cawan ini boleh lalu, boleh. Kalau boleh, diangkat. Tapi kalau nggak boleh, biar kehendak-Mu yang jadi. Dia menunjukkan right heart. Dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan taat, bahkan taat sampai mati. Filipi 2. Itu sebabnya Allah begitu dia ditinggikan dan dianugerahkan nama segala nama. Mari kita belajar Bapak Ibu.
Mau dewasa seperti Kristus. Yang ketiga adalah right heart. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan slide ini, Bapak Ibu. Ini slide terakhir saya. Waktu itu saya bicara di awal tahun 2020, seorang dosen saya yang sangat baik hati ya di Bali, Pak Suheru, dia memberikan akronim tentang faith. Fantastic adventure in trusting Him. Petualangan yang fantastis di dalam mempercayai Tuhan. Atau petualangan yang fantastis di dalam bergantung kepada Tuhan. Entah kenapa di awal 2020, waktu itu saya bicara bulan Januari di sebuah gereja lokal, saya taruh slide ini. Saya ngomong sama jemaat di situ. Biarlah tahun ini 2020 menjadi tahun faith buat Anda. Fantastic adventure in trusting Him. Saya nggak nyangka waktu itu akan COVID itu akan jadi sebuah pandemi yang dampaknya seperti ini. Saya pikir biasa lah nanti paling kayak yang virus-virus lain. Ternyata seperti itu. Dan banyak orang benar-benar ngalamin fantastic adventure in trusting Him. Ya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu pakai bahasa katergazomai. Latihan imanmu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu, mari kita tutup tahun ini dan kita berkata, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saya benar-benar merasakan tahun ini fantastic adventure in trusting Him. Saya ngalamin shaken faith. Mungkin Anda ngalamin crossroad of faith. Persimpangan iman. Tapi yang penting jangan lepaskan imanmu. Karena apa? Kalau kita mau dewasa, kadang-kala Tuhan harus izinkan hati kita dibenerin dulu. Bapak Ibu, kalau hati kita udah benar, buat Tuhan mujizat itu gampang. Tuhan mau buat apapun gampang. Ya, setelah Ayub dibentuk, sikap hatinya ketahuan, buat Tuhan beresin dia gampang, Bapak Ibu. Setelah Yusuf dibentuk 13 tahun, hatinya dibentuk, buat Tuhan ngangkat dia gampang. Setelah Daud dibentuk, Daud itu Bapak Ibu, depannya doang keren, disiram minyak, kamu adalah raja. Habis disiram minyak, bukan jadi raja, malah jadi DPO, buronan. Ya, mau dikejar-kejar sama pembunuh. Tapi di situ dia dibentuk Tuhan. Kenapa? Menjadi seorang raja. Ingat, Anda dan saya anak raja. Kita lagi dipersiapkan jadi orang-orang, ya, jadi wakil-wakil pemerintahan Tuhan di muka bumi ini. Jadi Bapak Ibu ingat, kalau Anda lupa apa yang saya bagikan, kalau kita mau dewasa dalam Kristus, yang pertama apa? Right thinking. Yang kedua, right response. Yang ketiga, right heart. Ya. Saya berdoa pagi ini apa yang saya bagikan bisa mungkin membuka cara berpikir kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, memulihkan kita. Roh Kudus menyentuh hati setiap kita ya lewat pertemuan online ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sama-sama Bapak Ibu. Tuhan, kami bersatu hati berdoa saat ini. Biarkan secara pikiran kami terus dibaharui. Semakin punya pikiran yang selaras dengan hati-Mu Tuhan. Dengan sudut pandang-Mu Tuhan. Tuhan, biarkan respon kami makin dewasa Tuhan. Dalam menghadapi apapun yang terjadi. Karena kami tahu krisis tidak pernah membentuk kami, tapi krisis hanya menyingkapkan siapa kami. Beberapa dari kami mungkin sedang melewati krisis. Dan karakter kami benar-benar disingkapkan. Tolong kami untuk menyelaraskan itu. Semakin seperti yang Engkau mau Tuhan. Berespon seperti Kristus di dalam setiap keadaan yang kami lewati. Tuhan, ajar kami, didik kami, punya right heart, hati yang benar Tuhan. Mungkin ada dari kami imannya sedang digoncangkan hari-hari ini. Tapi kami diingatkan pagi ini bahwa Engkau berdoa buat kami. Engkau menjadi pembela buat kami.
Kau ada di surga melihat kami, Engkau selalu beserta dengan kami, Immanuel, Ebenezer. Sampai di sini Allah menyertai kita. Tuhan, bahkan kalau ada di sini sedang ngalamin crossroad of faith, persimpangan iman, kecewa Tuhan. Bahkan kecewa sama Tuhan, merasa Tuhan sepertinya jahat, Tuhan membuat hal yang menghancurkan. Merasa udah nggak bisa percaya lagi bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Tuhan, saat ini sembuhkan kami. Tuhan. Sembuhkan kami. Kami tahu bahwa Engkau memiliki rancangan hari depan yang penuh harapan. Destiny, hope, and future for us. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa pagi ini. Kuasa Roh Kudus menyentuh, menjamah keluarga yang mendengarkan pesan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Bawa kami bertumbuh dewasa. Seperti Engkau Kristus, Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.